Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tazkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih wa manawabu masyayikhuna an nidhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Ma'asyiral ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita bisa menghadiri majelis rutin kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah kita akan membaca kitab Tazkiratul Hadramiyah bima yajib 'alan nisa min umurid diniyah, tentang kitab fikih khusus wanita. Ini yang bakal kita baca. Insyaallah beberapa nasihat ilmu bakal dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi yang kita pelajari terutama mazhab Imam Syafi'i. Qala bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai pekerjaan ucapkan dulu bismillah. Gawe apapun, kecuali gawe maksiat jangan bismillah. Ya, kalau gawe maksiat hukumnya haram. Maca bismillah maksiat hukumnya haram. Kalau niatnya istihza, atau istihza itu mencaci, menghina, meremehkan bismillah, itu bisa kafir itu. Minum alkohol misalnya, bismillahirrahmanirrahim, tujuannya untuk mencaci, menghina, itu tidak boleh. Nah, jadi kalau yang gawe baik baca bismillah. Kadang-kadang bismillah itu wajib dibaca. Kapan wajib dibaca bismillah? Waktu kita sholat. Baca surah Al-Fatihah itu wajib baca bismillah. Karena mazhab kita Imam Syafi'i, bismillah itu ayat Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat nomor 1-nya apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Bismillah itu ayat Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tidak baca bismillah, tidak sah Fatihahnya. Kenapa? Karena bismillah itu ayatnya Fatihah. Jadi wajib di waktu sholat 5 waktu kita baca Al-Fatihah itu wajib baca bismillah. Kalau dia sunnah, perkara yang sunnah baca bismillah, kayak hadir majelis taklim ini muka kitab Bismillahirrahmanirrahim. Manfaatnya besar bismillah itu ya. Manfaatnya besar. Ada seorang laki-laki punya istri munafik. Laki-laki ini, lanang ini, tiap nak bergerak baca bismillah. Duduk sini bismillahirrahmanirrahim, berjalan situ bismillahirrahmanirrahim, muka gobok bismillah, nak tidur bismillah. Bini tadi pegel, mundar mandi bismillah kawan nih. Ya dah. Mundar mandi dengan bismillah, ini bismillah. Padahal tak tahu rahasianya bismillahirrahmanirrahim itu besar. Akhirnya ini laki ini melimas, menunjuk punya bininya simpen di gobok katanya. Si istri tadi beli emas, nyuruh lakinya menyimpan gobok. Jalan dia muka biliknya bismillah, muka goboknya bismillah, muka lacinya bismillah, naruh nutup pakai bismillah. Akhirnya pegel ini bininya lakinya keluar, dimbeknya emas tadi itu dibuangkannya ke sumur.
Akhirnya besok hari ditanyanya, mana emas kemarin katanya. Oh ada di lemari katanya. Cak kemarin lah muka kamar tuh baca bismillah. Muka lemari maka bismillah. Muka peti yang tadi baca bismillah, muka laci yang tadi baca bismillah, tahu-tahu ada emas tadi itu. Heran bininya yang tadi, kemarin lah aku buangkan ini. Akhirnya dia tidur, dia mimpi. Heran apa kau dengan hal yang kejadian itu? Iya katanya. Begitu dia baca bismillah kau buangkan, Allah nyuruh malaikat ngambil emas tadi itu supaya taruh di tempat asalnya. Nah, jadi itu yang baca bismillah itu dijaga oleh Allah. Jangan kita dalam gerak-gerik kita bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Suratnya Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Nabi Sulaiman ngirimkan surat sama Ratu Balqis. Isinya bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah An-Naml itu. Surah An-Naml itu ada ceritanya ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Apalagi nak makan. Dalam hadis, kalau kita makan tidak baca bismillah, maka makanan kita yang dimakan oleh setan. Kita tidak makan. Kalau kita selesai makan, jangan lupa baca alhamdulillah. Kalau kita nak berpakaian, tidak baca bismillah, dipelok oleh setan juga. Maaf kalau berkumpul, tidak baca bismillah, dipelok setan, kaki anaknya mak setan. Hati-hati itu, hati-hati. Besiklah kuping laki kita, jangan lupa bismillah. Dipelokinya kaki kita. Makanya ini hal yang penting ini, jangan kita sepelekan. Baca bismillahirrahmanirrahim itu penting itu. Ada seorang soleh ketemu dengan dua setan. Sikok gemuk, segel, senyum terus setan tadi tu. Sikok lesu, kedinginan, gegel-gegel. Ditanya, kenapa kau ini seger ini setan ini? Aku ini kawan aku ini munafik katanya. Waktu dia makan, tidak baca bismillah, aku ikut makan katanya. Waktu dia berpakaian, tidak baca bismillah, aku melok berpakaian sama dia. Waktu dia magai bininya kumpul, tidak baca bismillah, melok juga seger, jadi aku segemuk badan nih katanya, pikirannya tenang. Akhirnya kawan yang sebelah tadi setan juga, kurus kering. Kenapa? Aku ni magai wong baik kata dia. Gitu dia makan baca bismillah, nonton wong makan aku. Paling pokok itu nonton wong makan bu. Wong makan kita tonton nih. Tidak nyicip tidak apa. Waktu dia berpakaian, aku nak melok, dia baca bismillah, kedinginan aku. Waktu dia kumpul sama keluarganya, dia baca bismillah. Akhirnya aku tak baca apa-apa, cuman baca nyingok, tak baca apa-apa. Makanya aku kurus kering katanya. Nah makanya kita jangan lupa dalam gerak-gerik hal kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rahasianya besar ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kata ulamanya dalam kitab tafsir, Al-Quran tu inti sarinya ilmu. Ilmu kitab-kitab Allah tu. Ada berapa kitab yang diturunkan oleh Allah? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran. Ilmu-ilmunya Allah itu intinya ada di Quran. Jadi kalau kita hafal Quran, sama baik kita menguasai seluruh ilmu yang diturunkan oleh Allah. Ada yang hafal Quran sini anak-anaknya? Ada yang hafal Quran? Alhamdulillah kakek kalau anak bawa ayat salah-salah, ingatkan nih. Jadi berani ya nah. Takut kalau ayat-ayat ini kadang-kadang lupa, yo ingatnya di sini. Kadang-kadang lupa, jadi ada yang ngapal yang nego jadi. Kalau ibu ada anak, ada cucung yang muda-muda nih bu, suruh ngapalkan Quran bu. Jangan ngapal Quran Ustaz kayak gilo katanya. Wong dulu kan ngatur itu kan, tidak benar yang itu, tidak benar. Justru ngapalkan Quran itu cerdas. Jangan takut gilo, tidak ngati gilo. Penyakit itu, bukan dari Quran. Al-Quran tidak ngilo, ke nyerdaskan. Jadi intinya ilmu itu ada di Al-Quran. Nak nyari apa be? Al-Quran. Ibu periuknya hilang, nyarinya di Al-Quran dapat. Benar-benar be Ustaz. Iya kata ulama. Karena kita tidak ngerti, jadi tidak dapat. Jadi kata ulama seandainya
tali yang ada di leher onto aku hilang. Aku cari dapat di Quran kan jawabannya. Nah itu yang kita sampai sekarang mano. Imam Ali beliau ngajari muridnya maca bismillah dari azan isya sampai azan subuh belum kelar. Baru bismillahirrahmanirrahim baik. Itu luasnya ilmu Al-Quran. Jadi kalau kita kepengen menguasai ilmu agama, Al-Quran di situ sumbernya. Ala innahu bahrul muhit wa kulluhu anharun tumaddu minal bahri. Kata ulamanya, tahuilah Al-Quran itu lautan yang luas. Yang lainnya ilmu-ilmu yang lain itu sungai. Al-Quran ini samudra. Sungai ini ngalirnya dari lautan. Nah, jadi pelajari Al-Quran. Apalkan, baca, ngapalkan Al-Quran, lapal, tafsirannya, ilmu-ilmunya, pesan-pesannya itu bagus itu. Apalagi masih kecil-kecil, masih muda ini, belajar gitu. Nah, jadi intisarinya Al-Quran itu adanya di mana? Intisarinya Al-Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim. Intisarinya Al-Quran. Jadi kalau kita ngerti Bismillah, sama baik kita menguasai Al-Quran. Bismillah ini intinya se-Quran tebal ini tuh. Jadi luar biasa Bismillahirrahmanirrahim ini. Bismillah itu intinya di ba, bismi. Huruf ba-nya itu. Ba itu intinya di titiknya itu. Intisarinya di situ. Apa dia maksudnya kita tidak ngerti. Ba itu bi. Dengan izinku, bi itu artinya. Dengan izinku, kana makana, wabi yakunu ma yakun. Dengan izinku dan kekuatanku, kata Allahnya, terjadilah yang terjadi. Dengan izinku dan kekuatanku akan terjadilah sesuatu yang akan terjadi. Jadi segala yang terjadi di alam semesta ini, di planet bumi dan planet langit, itu dengan izin Allah galau. Kekuatan Allah luar biasa. Titik, apa bahasa Arabnya titik? Nukto. Nah, jadi rahasianya di titik itu. Ana nuktatul wujud yastamid bi kullal maujud. Saya sumber segala makhluk. Makhluk hamba-hamba Allah kita ini sumbernya dari Allah galau. Kalau udah kata kekuatan Allah habis gitu. Udah hidup gitu. Ana nuktatul wujud. Saya sumber makhluk. Makhluk hidup di alam semesta, di langit dan di planet bumi, di seluruhnya. Yastamid bi mengambil dariku kata Allahnya kullal maujud seluruh makhluk ngambil dari Allah galau. Nikmat dari Allah, pemberian dari Allah subhanahu. Sudah jangan panjang bismillah sampai kelar jadi ujung bahas bismillah. Nah, jadi baru Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa akto. Setiap pengarang-pengarang kitab itu mereka memulai kitabnya itu pasti dengan bismillah. Kenapa? Karena ada ancaman hadis dari Nabi Muhammad, kalau usaha perbuatan tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan itu akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari berkah yang diturunkan oleh Allah. Nah, jadi makanya pengarang-pengarang itu pakai bismillah kalau sebelum ngarang kitab bismillahirrahmanirrahim. Karena Nabi ngatakan kalau tidak pakai bismillah kamu putus, tidak dapat berkah. Walaupun kitabnya bagus tapi manfaatnya tidak bagus. Ulama dulu kalau ngarang kitab dia mati kitabnya lagi sampai sekarang. Kita ngarang kitab kita masih hidup, kitab itu udah laku. Kenapa? Kurang ikhlas. Ada seorang pengarang kitab Imam Jurumiyah namanya. Imam Son Haji ngarang kitab, nulis duduk di bawah kebun rumahnya, habis nulis wadainya botol, tutupnya dibuang ke laut. Kalau aku ikhlas ditemukan oleh wong, dicetak wong, disebar, dibaca. Kalau aku udah ikhlas tenggelam lah kitab ini. Akhirnya nelayan mancing, pas mancing di jinggo ada botol. Tak ada wani minta opo itu, tak ada itu metu itu ada. Apa yang di iklan apa itu di TV itu? Jin metu jin nih dah ini kitab isinya. Dibukanya apa dia ini ada kertas. Apa surat wasiat apa itu?
ilmu. Akhirnya dicetak wong sampai sekarang kitab itu dibaca. Kitab Nahu namanya Jurmiyah. Nah, jadi kalau kita nak belajar ilmu Nahu, baca kitab itu nomor satu. Kenapa? Karena kitab itu kitab berkah. Banyak wong belajar dapat keterbukaan hati. Namanya kitab Nahu Jurmiyah. Syekh bin Hajar, beliau ada kitab namanya Al-Ubab. Ada Al-Ubab nama kitab. Waktu dia nulis, ulama itu waktu dia nulis dilemparkannya di bara api. Kalau terbakar tidak ikhlas kata dia. Kalau tidak terbakar ikhlas. Jadi kalau kita ngarang kitab sekarang tidak usahlah diuntal ke laut, tidak usahlah, pasti tenggelam tu lah kalau kita ni. Tidak usahlah dipraktekkan ini, pasti punya kita tenggelam tu lah. Kenapa? Ikhlas kita ni ikhlasnya awam, sedikit. Ikhlasnya ulama itu ikhlasnya besar. Gala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah ini baru bismillah tadi itu. Sekarang kita lanjutkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kata ulama, ini pujian untuk Allah, memuji Allah. Maka kata ini, seandainya ada orang bersumpah dia pengen memuji Allah dengan pujian yang paling mencakup, paling sempurna, mana caranya? Dengan pujian yang paling tinggi. Cukup dia ngatakan doa ini, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dari sini kata Imam Syafi'i ngatakan paling afdal pujian untuk Allah adalah pujian ini. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i? Dalilnya Imam Syafi'i ngatakan paling afdal pujian ini itu cerita Nabi Adam. Nabi Adam beliau berkata kepada Allah, ya Rabbi syaghaltani bikasbi yadi, kau nyibukkan aku dengan aku begawi. Nabi Adam kan turun kan disuruh begawi di bumi, susah payah. Coba tinggal ke di surga baik. Nabi Adam kan dulu di mana? Di surga. Di surga Nabi Adam tuh. Tapi surga dunia katanya, di pucuk langit. Tinggal di situ, cuman jangan makan buah huldi. Buah apa buah huldi itu? Ada yang ngatakan buah anggur, ada yang ngatakan gandum, ada yang ngatakan macam-macam. Buah penyebab uang menjadi kekal. Jangan dimakan buah itu. Akhirnya setan ngerayunya, tidak mempan ngerayu Nabi Adam. Akhir ngerayunya dari istrinya Adam. Siapa namanya? Hawa, Siti Hawa begitu. Banyak celakonya laki-laki ini lantaran istri. Itu beda. Tidak mempandai laki dari bininya. Setan goda kita itulah tidak mempandai uangnya dari bininya. Banyak celakonya uang ini penyebabnya apa dia? Istrinya yang menyebabkan. Lakinya pagi-pagi nak pasar, mana pasar? Ada rumah sebelah tulah ningkat, kita belum ningkat. Tiap hari dia omong ke macam itu. Akhirnya ujung-ujungnya nekat lakinya korupsi juga. Ada. Nak beli ini, pening lakinya di pasar. Ujung-ujung minjem duit di bank. Dari mana? Nih tuntutan wong rumah nih. Wong dulu sahabat-sahabat Nabi, kalau lakinya nak pergi ke kantor, ke sawah, ke ladang, kemana zaman Nabi itu, dia tegak di pintu rumahnya. Jangan gawak duit haram. Lebih baik kami mati kelaparan daripada ngawak duit haram sedikit. Kalau kita tidak, gawak yang banyak yang halal haram antam, penting kita kenyang, gawak balik lah galau. Jangan lolo gino jadi wong. Jangan lugu-lugu gino nama ustad. Aduh, gawak balik kalau baca. Nah, jangan laki kita macam itu, kesian nama laki kita, beban di pikiran dia.
Ada seorang ulama itu dikenal dengan nama Ibnu Daqiqil Id, anak Tepung Gayo. Namanya itu Tepung Gayo. Tahu ceritanya? Lakinya ulama besar, ceramah keliling di masjid-masjid. Bininya dari pintu belakang ngomong, yang ngajari dia ceramah tuh aku. Yang ngajari dia ceramah tuh aku. Dia kau ngerti tak, dia pintar. Iya, aku yang ngajarnya. Tak percaya kau. Besok lagi lebaran ni tak ku ajari dia aku ceramah. Jadi tak baca ceramah dia. Tengok, nah, coba buktikan kata orang kampung ni. Aku tak ku ajari ni. Parak lebaran. Laki yang tadi nak metu ngomong dia, belum metu malam-malam itu dia. Dia ngomong tepung habis kata dia. Laki lagi nak belajar tepung habis katanya. Besok raya nak mandi, nak ke masjid, jawilnya lakinya, jangan lupa tepung katanya. Yo tepung habis solat raya katanya. Lakinya lagi makan, jangan lupa tepung katanya. Lakinya nak pergi, metu dari rumah, yo hati-hati balik tepung katanya. Tepung lagi. Lakinya lap jalan jauh di kleteknya, tepung kata dia. Masuk kotaknya, tepung. Begitu khutbah raya tegak, assalamualaikum, tepung katanya. Akhirnya tu digelar lagi, ngapa dia ustaznya? Kiainya apa tadi? Ibnu Daqiqil Id. Anak idak bukan ya. Jangan nangkit aku nak. Jangan ustaz nilai ini. Ida kita ida. Jadi jangan dibebankan, kesian nama laki kita ya. Jangan dibebankan macam itu. Aduh alhamdulillah, ida kata ida apa. Cuman apa ni, dia harus ada usaha. Jadi kalau kita nak memuji Allah, Nabi Adam itu engkau apa ni, penyebab kecelakaan Adam dari istrinya Hawa, tidak boleh makan. Akhirnya Hawa tadi nuangkan minuman tadi begitu, waktu itu halal ya minum dimbek oleh Adam, makan. Begitu makan Allah murka sama Nabi Adam. Artinya bukan murka, artinya Allah menegur Nabi Adam. Tetap Nabi, ini kesalahan kecil untuk dia para Nabi. Kalau seandainya tidak terjadi ini, tidak tinggal di dunia gitu, tinggal di surga gitu. Enak, tidak ke pasar lagi, tidak majelis taklim, santai baik gitu duduk. Lemah dah kalau itu. Lemah, kenapa lah Nabi Adam makan Memang sudah takdir Allah, sudah kudratnya Nabi Adam tu wajib makan. Kalau tidak makan, karena tujuan Allah itu menjadikan kita ni khalifah di muka bumi. Kita ni khalifah, tahu khalifah artinya? Yang ngatur bumi ini, yang membaguskan bumi, yang memakmurkan dengan ibadah, majelis taklim. Itu tugasnya manusia, itu khalifah itu namanya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Siapa khalifah? Yang memakmurkan bumi. Nah, ibu-ibu nak makmurkan bumi, suaminya itu makmurkan. Jangan ngerusak. Kalau kita ngerusak bumi sama baju rumah tangga gitu, kursinya dipukuli, kaconya dipecah ke, marah laki kita tak khalifah tadi marah. Bumi ni ibadah, bumi ni taat. Nah itu khalifah, tugasnya kita ni ngajak wong makmurkan bumi ni. Nah itu namanya khalifah. Akhirnya turunlah Nabi Adam ke bumi. Setelah turun tu mulai bergawe, nak makan nyangkul dulu, nanam dulu. Jadi Nabi Adam, aku tiap hari bergawe capek, ajari aku cara pujian yang paling tinggi. Ajari aku cara memuji engkau yang paling tinggi. Fa'alimni syai'an majami'ul hamdi wa tasbih. Pujian dan tasbih yang paling mulia diajarilah oleh Allah, dia wahyukan Allahu ila Adam. Apa dia bacaannya? Kata Allahnya, baca pagi 3 kali, sore 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Nah, dari dalil inilah kata Imam Syafi'i, menurut mazhab kita Imam Syafi'i, pujian Allah, pujian kita kepada Allah yang paling hebat maco ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu. Jadi kalau kita nak muji Allah dengan pujian yang tinggi, pujian yang hebat, caranya apa dia? Maco ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ada kalau doa-doa bapak nak dilanggar-langgar, hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah ya. Ini pujian yang paling tinggi menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi baca berapa hari pagi? 3 kali pagi, 3 kali sore. Ada di Wirdul Latif kan? Tahu Wirdul Latif?
Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Ada wirdul latif itu. Itu kumpulan hadis-hadis dikumpulkan oleh ulama. Jadi tidak payah lagi gitu nyari-nyari di kitab ini, tidak usah lah. Sudah ada, siap saji. Sudah tinggal makan bela gitu, baca bela gitu. Tidak payah-payah lagi. Baca Rotibul Haddad sama wirdul latif. Pagi-pagi baca itu. Dalam hadis siapa wong yang bersolawat kepada Nabi tiap pagi 10 kali diampuni dosanya. Ada di wirdul latif. Siapa wong yang maca hasbunallah ni'mal wakil hasbiyallahu la ilaha illa dijaga oleh Allah. Maca qul huwallahu ahad fadilahnya besar. Baca di situ ada galau. Tinggal kita baca, jangan ditinggalkan. Enak baca habis salat subuh duduk sebelum matahari terbit baca. Nah pergi haji sama umrah ada ibu? Gratis. Galak tak? Ya galak Salat subuhnya berjamaah di rumah. Jamaah habis salat subuh jangan tegak. Duduklah di sejadah sampai matahari terbit. Lagi kalau udah matahari terbit sekedar tombak, sholat 2 rakaat, sholat duha. Itu pahalanya seperti haji dan umroh. Itu haji itu beda. Beda. Jadi mulai besok, ya amalkan. Habis sholat subuh, duduk, udah. Tegak dikit-dikit boleh, gesek-gesek, nyendek, apa sedikit. Tapi jangan tegak dari sini ke kasur pindahnya. Itulah bubar gitu ya. Itu pahalanya pada haji dan umrah. Hadis riwayat Imam Turmuzi. Kata Rasulullah SAW, man sholat subha fi jamaah. Orang yang sholat subuh berjamaah. Wa qa'ada, dia duduk. Yazkurullah, zikir kepada Allah. Hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Zikirin sampai matahari terbit. Kira-kira kalau sholat subuh itu jam 6 sudah terbit matahari. Setengah jam atau 45 menit duduk yang tadi. Lama ini duduknya bu. Pacak ambil dengan majelis taklim. Buka TV, dal TV kan ada majelis kan. Ambil dengan majelis taklim sambil duduk itu depan TV tadi itu. Ya berbelok dari kiblat. Mandek sholat depan TV kan. Belok. Nah ada TV, ada ustaz ceramah ini. Di situ dal TV itu dengan majelis sampai kelar. Matahari terbit, masuk waktunya sholat 2 rakaat. Yang melakukan itu pahalanya seperti haji dan umroh. Sak pahalanya. Habis sholat maghrib, sholat 6 rakaat, 2-2 boleh, 2-4 juga boleh. Habis sholat maghrib, malam ini maghrib kan. Dalam hadis sebutkan, man sholla ba'dal maghrib 6 rakaat, adalna lahu ibadah isna asyar sanah. Siapa wong yang sholat habis maghrib 6 rakaat, 2. Sholat apa namanya? Sholat awabin. Pahalanya sama baik ibadah 12 tahun. Umur kita ini pendek-pendek bu, 60 tahun, 70 tahun. Dengan nambah 12. Oh jadi ribuan tahun umur kita. Ya. Makanya dengan ilmu kita bisa tahu segalanya. Jadi kalau nak muji paling mulia, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu pujian paling tinggi. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam. Solawat dan salam. Solawat. Tahu solawat? Perintah Allah bersolawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Solawat. Minimal kita maca solawat. Hajat kita dikabulkan oleh Allah. Itu solawat tadi. Ada buku solawat kecil, gampang dibaca. Nama kitabnya Dalailul. Dah pernah kalau Dalailul Khairat. Ada kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalail itu pengarangnya namanya Abu Abdillah Muhammad Al-Jazuli dari Irak sana. Itu beliau sebab cerita ngarang kitab itu, beliau jalan-jalan ke dusun, ke kampung di daerah dia, bahasa kitanya ke dusun, ya. Bukan ke dusun Palembang nih semendo kali beli kopi ya bu, bukan, ya. Ke daerah ke pedalaman kota dia. Akhirnya dia masuk sebuah kampung. Kampung tadi itu dia pengen berwudu, ngambil air di sumur. Tahu-taunya airnya surut, kering. Bingung dia, mundar mandir. Nyari apa nih?
Timbo tadi itu yang dicanting tadi itu. Dakati. Tahu-tahu ada anak-anak kecil, Tino, cewek, ya umur 8 tahun, 9 tahun, datang ke situ. Tegak depan sumur, ini ngangkat tangan. Banyu yang di dalam tuh naik ke pucuk. Dimbeknya lah sama budak tadi itu. Hai, sakti ini budak ini gitu. Hebat ini banyu yang dibawa, pacak naik ke pucuk. Dipanggilnya, kau ini punya ilmu apa? Hebat kayak gini. Tidak punya ilmu apa-apa katanya. Kenapa kok banyu bisa naik? Di kampung kami nih pak, pacak galau ini, bukan aku bayarnya. Hai, hebat galau di kampung kamu nih. Apa amalan kamu di sini? Wong kampung kami ini ngamalkan solawat, banyak-banyakan solawat. Ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang 2.000. Kami baca solawat. Jadi apa yang kami minta dinjuk oleh Allah dengan solawat tadi itu. Yang kami minta balik ke kampungnya, ke rumahnya langsung ngarang kitab ini. Cara bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi kita ketika baca solawat, terutama asar hari Jumat. Asar hari Jumat. Tahu asar hari Jumat? Hari Jumat habis asar. Nah itu waktu bagus untuk baca solawat. Dalam hadis sebutkan, man sholla ba'da asril jum'ah samanina marrah ghafarallahu lahu dzunuba samanina sana. Siapa wong yang maca solawat habis asar hari Jumat sebanyak 80 kali, diampuni dosanya 80 tahun. Nah, habis asar jangan nonton dulu bu, habis asar tuh bu, hari Jumat khusus hari Jumat duduklah maca solawat sampai matahari tenggelam. Sampai matahari tenggelam 80 kali, itu diampuni dosa kita 80 tahun. Kita ini pandai-pandai, ada ampunan amalkan, karena kita ini kotor. Jadi bersih terus, rajin makan tak rajin nyuci. Rajin makan pegangnya rajin dicuci. Kita banyak dosa kan, cuci dosa kita. Nah, jadi maca solawat 80 kali itu diampuni dosanya 80 tahun. Khusus hari Jumat. Kemudian dalam kitab disebutkan sebelum azan maghrib hari Jumat, sebelum azan maghrib itu maca ya mujib. Ya mujib, ya mujib, kakek doanya dikabul oleh Allah. Kemudian maco ini lagi hari Jumat Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basital yadaihi bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairil wara saniyah, waghfir lana ya zal ula fi hadhil asyiyah. Nah, jadi dibaca juga ini 10 kali. Hafal tak? Mesti ditulis ya kakek kita tulis. Jadi solawat Jadi solawat jangan lupa kita baca solawat. Wa sallallahu, dan solawat Allah. Wasallam, dan salam. Allah itu kalau memberi solawat bukan Allah membaca. Artinya Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Itu artinya solawat Allah kepada Nabi Muhammad, memberikan rahmat. Kalau kita maca solawat, kalau malaikat istighfar. Malaikat memohon kepada Allah istighfar untuk Nabi Muhammad. Nah, jadi banyaklah maca solawat. Solawat itu pasti diterima, walaupun tidak ikhlas. Aku maca solawat tidak ikhlas ini, astagfirullah, tidak ikhlas. Diterima itu. Kalau yang lain ikhlas dulu. Ada yang majelis ini ikhlas. Jangan niat macam-macam di sini. Harus ikhlas, tidak mengharapkan ini, tidak mengharapnya apa dia? Dakwah, ngajak uang untuk berbuat. Tidak ikhlas dikit, kecil pahala gitu. Nah, kalau solawat, walaupun tidak ikhlas diterima. Itu lemaknya solawat tuh. Hajat apapun diterima oleh Allah. Imam Syafi'i, waktu beliau meninggal, ada yang mimpi. Ditanya bang, Imam, kau tuh di mana tempatnya? Di surga. Allah nerima amal baik ana, ngajar-ngajar, dakwah-dakwah, kitab-kitab diterima. Dengan amalan apa diterima oleh Allah? Karena satu katanya. Sebabnya amal saya diterima itu karena satu. Karena aku nulis dalam kitab Ar-Risalah, ada karangan Imam Syafi'i namanya kitab Risalah. Aku tulis solawat di situ. Solawat apa? Solawat yang sering kita baca tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kullama zakaraka zakirun wa kullama ghafala an zikrikal
ghafilun. Ya Allah, aku bersolawat sebanyak wong yang berzikir menyebut namamu dan sebanyak wong yang melupakanmu. Seluruh manusia berarti. Ada yang berzikir, ada yang tidak kan? Dak kate yang tengah-tengah ida iyo, dak kate. Iyo sama ida, dak kate yado, dak kate. Ndak ada itu. Ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin. Salawat kepada pemberi syafaat kita. Nabi Muhammad itu yang memberi syafaat kita kelak di hari kiamat, Nabi Muhammad. Al-mab'uts rahmatan lil alamin, yang diutus oleh Allah pembawa rahmat. Rasulullah diutus oleh Allah itu pembawa rahmat. Rahmat dari Allah diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, kaum muslimin. Keluarganya Nabi itu kaum muslimin. Kalau di makom doa, untuk berdoa itu kaum muslimin, karena doa itu dibutuhkan uang banyak. Doa itu dibutuhkan uang banyak. Jadi dan rahmat Allah itu turun kepada kaum muslimin, keluarganya Nabi. Kaum muslimin kalau untuk doa, karena doa itu dibutuhkan uang banyak sebabnya. Jadi dimasukkan kaum muslimin galau-galau. Wasahbihi, sahabat Nabi. Sahabat Nabi didoakan juga. Jangan benci sama sahabat Nabi, benci sama istrinya Nabi. Jangan. Tak boleh kita benci. Benci sama keluarga Nabi tak boleh. Benci sama sahabat Nabi tak boleh. Benci sama istri Nabi tidak boleh. Mengajar ini bininya Nabi ini. Oh tak boleh, berdosa gitu. Ya tak? Berdosa gitu macam itu. Tidak boleh gitu. Kita mesti hormat sama pendahulu-pendahulu kita. Tak boleh kita benci. Anjuran dari Allah dalam ayatnya, Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina, ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang mendahului kami, wong tua kita, pendahulu. Tak boleh kita benci, justru kita mendoakan. Kendaklah Ustaz, wong dulu ngapain doa-doakan kenal kita tidak. Nah, jangan macam itu. Itu jangan. Biarpun mak mano pendahulu-pendahulu kita itu, dengan adanya pendahulu kita bisa hidup di sini. Kiai-kiai lama kita dulu tuh. Kalau dak katik kiai lama mungkin dak katik majelis sini. Dari mereka lah itu. Kita cuma negoskan mangun gedung. Lah kelak tinggal ngecatnya belum. Ngecat baik gitu. Lah kelak tinggal masang apa nih? Masang pakunya besikok belum. Nabi itulah kata Nabi itu, saya ini umpamanya saya yang membangun gedung, tinggal satu bata itu saya suruh kamu yang ngawaknya, umat nih bangun sikok bata. Jadi bangunan itu yang bangunnya siapa? Nabi Muhammad. Jadi tidak boleh kita benci sama pendahulu kita, tidak boleh. Harus kita hormat sama pendahulu kita. Ada dalam kitab, dia ngarang kitab, dia ngatakan kitab aku ini lebih abdol daripada kitab pendahuluku. Kitab aku yang aku karang ini lebih abdol daripada pendahuluku. Fa'iqata Alfiyat bin Mu'ti. Kitab aku ini lebih bagus daripada kitabnya Ibnu Mu'ti. Kitab Alfiyah bin Nahu. Lebih bagus daripada kitabnya dia. Udah habis ngarang, duduknya tidur. Malam mimpi sama wong yang dia omongnya tuh. Iya, kau berani sama aku yang udah matinya. Kalau aku lebih hidupnya, aku karang di pucuk kitab kau lagi gitu. Bangun sadar dia. Dah galak dia ngatakan, tapi kitab ini perlu dipuji kata dia. Ditambahi dalam syairnya, kitab ini perlu dipuji. Kenapa? Lisabki, karena mereka itu lebih dahulu daripada saya. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum, dan kepada pengikutnya tabi'in yang ngikuti Nabi, ngikuti sahabat namanya tabi'in, bi ihsanin ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Jadi kita termasuk pengikutnya Nabi, yang ngikuti Nabi. Kita belajar sama guru kita belajar sama guru dia, gurunya tadi belajar lagi sama gurunya tadi belajar sama gurunya, sampai ke Rasulullah, nyambung sanad kita
Sanad kita belajarnya nyambung. Ada ulama itu belajar dari bapak. Nasab dia itulah guru dia. Bapaknya alim, anaknya alim, cucungnya alim, cucung-cucungnya lagi alim. Hai, bagusnya itu nasab itu. Jadi kalau ditanya apa dia? Nasab dia itulah sanad dia. Itu sampai macam itu. Ulama di Hadramut di Tarim itu digelari apa dia? Wulida fit Tarim wa hafidhul Qur'anil Karim. Lahir di Tarim, hafal Quran. Lahir di Tarim, hafal itu. Kalau kita lahir di Palembang, dah hafal Quran. Lahir di Palembang pacak berenang be, cuma lahir di Palembang cuma ini be. Lahir di Palembang mana? Lahir di Palembang hafal Quran. Coba ganti tradisi gitu. Lahir di Palembang pinter ini. Jangan lahir mana? Anu Palembang Ustaz. Yo, apal apa kok? Dah ada apal apa-apa Ustaz dari dulu Ustaz. Inilah mak lama je gitu. Nah, jangan macam itu. Jadi ganti tradisi gitu. Lahir di Palembang hafal Quran. Jangan lahir di Palembang tidak hafal Quran. Katanya Palembang ini mirip kota Tari. Kalau tanya wong kota apa dia? Adiknya kota Tari. Wah, tidak salah-salah adiknya gitu ngatur. Di sana itu hafal Quran. Waktu kami sekolah dulu malam lebaran balik dari masjid pas naik truk. Jadi kita sekolah tuh biasa naik truk bergantungan itu biasa. Sampai sekarang pinter bergantung di truk. Cuma naik motor sekarang ya kan. Jadi pas naik itu ada yang nyetop di tengah jalan. Budak kecil-kecil SD itu. Tanya umur berapa tahun? 9 tahun. Dari mana? Dari Me'lama. Me'lama tuh sekolah untuk Al-Quran tuh namanya Me'lama. Me'lama Abu Murayyim. Dari Me'lama. Berapa juz kau hafal? Baru aku masih kakak aku udah banyaknya, aku baru sedikitnya. Iya, umur kita berapa? 8 tahun. Berapa juz? Baru nak 9 katanya, 9 juz, 8 tahun. Anak kita 9 juz. Anak kita lah balik, lagi masih belum baca apa-apa. 9 juz dia. Tes begitu. Cak kau pinter nih anak. Jangan ngomong baik kan saya ngapal Al-Quran tuh. Ngapal Al-Quran tuh tidak gampang, sulit. Yang sulit apa dia? Menjago yang sudah hafal itu yang sulit. Kalau ngapal kan gampang. Murojaahnya itu yang sulit. Sekacau, 2 kacau, banyak-banyak kan. Nah itu yang sulit. Tes ayat ini tilka rusulu lancar, kelak. Tidak kata yang salah. Cerdas berarti budak ini. Nah, jadi anak-anak kecil itu boleh dikatakan lahir di Tarim hafal Quran. Kita juga lahir di Palembang hafal Quran. Anak-anak kita, kakek-kakek bu, anak punya anak, wajar ngapalkan Quran. Jangan takut, kakek ngapal Quran ujung-ujung suruh ngaji itulah Ustaz kakek. Dah apa-apa, dah. Kan takut sekarang nih, kakek gilo ngapal Quran. Jangan ngapal Quran, stres, kakek banyak orang gilo ke Quran ini. Tidak benar gitu. Tidak benar. Banyak orang ngapal Quran tidak gilo-gilo. Justru pintar malahan, cerdas otaknya. Al-Quran tidak ngilokan wong. Lain sama memori ini. Memori yang lain ngilo ini kuat, ini memorinya dari Allah. Nah, jadi kita macam itu. Jangan sampai kita lepas dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ummahat, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitabnya ini yang kita baca namanya Tazkiratul Hadramiyah. Bima yajib 'alan nisa min umurid diniyah. Nah, kitab ini yang kita baca ilmu fikih tentang wanita. Salat, puasa, haji, masalah yang ada yang berkaitan dengan wanita. Nah, kita bahas kitab ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi itu belum belajar, baru cerita alhamdulillahnya baik. Sama bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau ditanyakan?
Hmm. Kalau kita baca doa itu, yang kita pakai sambil tertidur hamdan ini, dan berarti doa kita kita doakan, kita ulangi pakai itu. Dan juga kita baca-baca. Tak apa-apa, baca lagi juga tak apa-apa. Biasanya wong-wong tu maca doa hamdan yuafi ni di awal doa. Kan alhamdulillah rabbil hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah. Biasanya di awal doa. Karena kita minta kepada Allah tu sebagusnya itu muji dulu. Kita bawa pujian yang paling bagus. Jadi ini kita nak jadikan zikir. Baca pagi 3, sore 3. Nak doa makuin lagi tak apa-apa. Nak maca ini terus-terus kan bagus, namanya kan zikir. Kapan boleh dibaca? Bagus. Jadi kita tahu ilmunya pujian yang paling tinggi dan zikir paling paling tinggi pujian untuk Allah bacaan ini. Artinya alhamdulillah hamdan pujian yuafi mencukupi ni'amahu nikmat Allah wa mazidah dan lebih. Jadi pujian aku ini mencukupi nikmat Allah dan melebihi nikmat Allah. Nikmat Allah tu banyak, tak pacak dihitung tapi pacak disyukuri. Ya Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, untukmu pujian. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik, sebagaimana yang pantas untuk keagunganmu. Jadi pujian kami ini sepantas keagungan Allah, sebesar itu. Kalau kita nak sikut-sikut kan tak baca. Jadi kita katakan sebanyak nikmatmu dan melebihi nikmatmu, mencukupi nikmatmu, dan pujian kami untukmu sebesar keagunganmu. Itu makanya dinamakan pujian yang paling hebat untuk Allah ini dengan cara ini, macam ini. Imam Syafi'i ngatakan macam itu. Dalilnya dari Nabi Adam tadi itu, minta pujian yang paling hebat Nabi Adam. Diajari oleh Allah pujian ini. Ini dalilnya Imam Syafi'i ngatakan inilah pujian yang paling hebat. Ya, sore sama pagi. Pagi sore. Idul Latif tu. Iya. Sudah? Tidak ada yang tanya? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika 'azim sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu ba'da idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa kullama ghafala an dzikrikal ghafirun. Rabbana ighfir lana dzunubana israfana fi amrina sabbit aqdaman sunnal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah